Sunarikum menyajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad kunna takallamna fi liqa'at sabiqah an al-muqaddimati wa an jumlatin kabiratin min al-wasilati al-ula من وسائل السعادة التي ذكرها الإمام العلامة السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah beliau hafizahullah ta'ala membuka ceramahnya dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka beliau mengatakan, telah berlalu pertemuan kita dari pelajaran ini yang mana telah kita baca di pertemuan sebelumnya dari muqaddimah atau pendahuluan yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Demikian pula sebagian besar dari wasilah yang pertama yang disebutkan oleh beliau dari wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada kehidupan bahagia. Wa kana khulasatu muqaddimati risalah, dan ringkasan dari pendahuluan atau muqaddimah risalah ini, anna rahatal qalbi wa sururahu matlabun likulli ahad, bahwasanya ketenangan hati dan kebahagiaannya adalah target atau tujuan yang ingin dicapai oleh setiap orang. Fa kullu an-nasi yabhathuna 'anis sa'adah, maka setiap manusia mereka mencari ingin mendapatkan kebahagiaan. ويسعون لطرد الهموم والغموم عن أنفسهم, dan mereka berusaha untuk menghilangkan kegundahan dan kesedihan dari diri-diri mereka. والسعادة لها أسباب دينية وأسباب طبيعية وأسباب عملية, dan kebahagiaan itu memiliki sebab-sebab yang berkaitan dengan diniyah atau agama, demikian pula tabi'iyah yang berkaitan dengan tabiat, amaliyah, dan sebab amali. وهذه الأسباب لا تجتمع اجتماعا مفيدا إلا لأهل الإيمان, dan sebab-sebab ini tidaklah terkumpul secara sempurna kecuali kepada mereka ahlul iman. وذكرنا ما تكلم عنه السعدي, dan telah kita sebutkan apa yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah min masail tata'allaq bis-sa'adati wa ahwal an-nas ma'aha, berkaitan dengan permasalahan tentang sebab-sebab kebahagiaan dan keadaan manusia yang dalam mencapainya. Wa anna an-nasa ma'a as-sa'adati 'ala thalathati aqsam, dan bahwasanya manusia berkaitan dengan kebahagiaan itu terbagi menjadi 3 golongan. Man asaba wa wuffiqa li akthari asbab as-sa'adati fa'asha 'ishatan hani'ah. Golongan yang pertama, seorang yang diberikan taufik dan bimbingan untuk bisa mendapatkan semua atau mayoritas dari sebab kebahagiaan, maka dia hidup dengan kehidupan yang bahagia. Wa man akhfaqa fi jami'i asbab as-sa'adati fa'asha hayatal ashqiya, dan ada yang gagal untuk mendapatkan sebab-sebab kebahagiaan tersebut sehingga dia hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Wal qismu ats-tsalitsu man huwa baina-baina, dan bagian yang ketiga yaitu yang tengah-tengah antara golongan pertama dan golongan kedua. Wa kana al-kalamu 'anil wasilatil ula, dan pembicaraannya adalah berkaitan dengan wasilah yang pertama. Was sababil a'zam, dan merupakan sebab yang terbesar. Wal aslil kabir, dan pondasi yang besar. Alladhi huwa asasus sa'adah, yang merupakan pondasi dari kebahagiaan. Wa ma ya'ti ba'daha min wasail innama hiya tawabi' wa mu'inat, dan apa yang datang setelahnya dari wasilah-wasilah hanyalah sifatnya mengikuti dan sesuatu yang membantu. Al-wasilatul ula wa hiya al-iman wal 'amalus salih, wasilah yang pertama yaitu beriman dan amal saleh. Biha tahsulu lil 'abdi al-hayatut thayyibah, dengan sebab ini maka akan diperoleh oleh seorang hamba kebahagiaan dalam kehidupannya. Wa yajidul 'abdu halawatat ta'ati wal ibadah, dan seorang hamba akan mendapatkan kenikmatan ketaatan dan ibadah. Wa ya'ishu
حياة السعداء بقناعة وراحة وطمأنينة. Dan dia akan hidup dengan kehidupan mereka orang-orang yang berbahagia dengan rasa berkecukupan, qanaah, dan penuh dengan karunia dari Allah. وذكرنا مسألة ثالثة. Dan kita sebutkan permasalahan yang ketiga. وهي حال أهل الإيمان وحال غيرهم مع المعاصي مع النعم ومع المصائب. Yaitu keadaan ahlul iman dan selain mereka berkaitan dengan kenikmatan dan musibah. وذكرنا مسائل بعد ذلك وتوقفنا عند قول السعدي رحمه الله. Dan kita sebutkan beberapa permasalahan setelahnya dan kita terakhir berhenti pada perkataan penulis As-Sa'di rahimahullah تكملة للوسيلة الأولى yang merupakan penyempurna dari wasilah yang pertama ini. قال فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر. Maka kata beliau, seorang mukmin apabila diuji dengan rasa sakit atau dengan kefakiran أو نحوه من الأغراض التي كل أحد عرضة لها. Dan yang semisalnya dari hal-hal yang muncul bagi setiap orang yang dia pasti akan mendapatinya. عندك الأغراض أو الأمراض؟ الأعراض. فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له. Maka sesungguhnya dia dengan keimanannya dengan apa yang ada di sisinya dari rasa qanaah dan ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, tajiduhu qarirul ain, maka engkau akan mendapati ketenangan ada di dalam hatinya. La yatatallabu biqalbihi amran lam yaqdir lahu. Maka dia tidak akan mencari, hatinya tidak akan menuntut atau mencari sebuah perkara yang dia tidak mampu untuk menggapainya. Yanzuru ila man huwa dunahu. Dia melihat kepada orang yang berada di bawahnya. Wala yanzuru ila man huwa fawqahu. Dan dia tidak melihat keadaan orang yang ada di atasnya. Wal maqsudu fi umuri dunya kama sayati bayanuhu. Dan yang dimaksud adalah dalam perkara dunia sebagaimana yang akan datang penjelasannya. Amma umurul akhirah fal amru bil aks. Adapun dalam perkara akhirat maka sebaliknya. Wa sayati bayanu dzalik. Dan akan datang penjelasannya insyaallah. Wa bima zadat bahjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu. Dan dengan apa yang akan menambahkan kebahagiaannya, kegembiraannya dan ketenangannya. وربما زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية. Dan mungkin akan bertambah kegembiraan, kebahagiaan dan keterangannya di atas orang yang mendapatkan seluruh hal-hal target atau impian duniawi. إذا لم يؤت القناعة. Apabila orang tersebut tidak diberikan qanaah. المؤمن مقصود الشيخ. Maka yang diinginkan oleh Syekh di sini bahwasanya seorang mukmin قد يكون حاله الدنيوية أقل وأدنى. Terkadang keadaan duniawinya itu sesuatu yang lebih di bawah. لكنه بالقناعة والرضا بما قسم الله. Akan tetapi dengan keridhaan dengan apa yang Allah bagikan untuknya, يعيش مرتاحا سعيدا. maka dia hidup dengan kehidupan yang tenang dan nyaman. وقد يجد من السعادة والراحة والسرور. Dan terkadang dia mendapati kebahagiaan dan ketenangan serta kegembiraan. ما لا يجده من عنده جميع المطالب الدنيوية لأنه لم تحصل له القناعة. Yang mana hal itu tidak didapati oleh seorang yang dia bisa mengumpulkan segala sesuatu dari tujuan dan impian duniawi, yang mana orang ini tidak diberikan qanaah. وهذا أمر مشاهد. Dan ini sesuatu yang kita saksikan. فإن كثيرا من الناس. Karena kebanyakan manusia عنده من الخيرات. Mereka memiliki berbagai kebaikan. ومن الدنيا. Dan perkara duniawi. ومن التوسع في الملذات. Dan mereka memiliki keluasan dalam hal kelezatan. ومع ذلك تجده كثير الشقاء والتعب وعدم الراحة والسعادة. Maka engkau dapati bersama dia banyak dia mendapatkan kesulitan, dan dia tidak mendapatkan ketenangan. السبب. Apa sebabnya? القناعة غير موجودة. Bahwasanya rasa qanaah tidak ada padanya. تضجر. Sikap lemah. تأفف. Sikap menahan diri, ملل, rasa bosan, تجده لا يقتنع بشيء.
itu tidak mencukupi pada sesuatu. يشتري الشيء يريد غيره. Dia membeli sesuatu namun dia menginginkan yang lainnya. يعطى الشيء لا يعجبه. Dia diberi sesuatu namun tidak menyenangkan dia. وهكذا حال كثير من الزوجات مع أزواجهن. Dan inilah kebanyakan keadaan para suami bersama istri-istri mereka. كثير من الزوجات Kebanyakan dari para istri, حياتهن سعيدة kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia. لأن الله رزقهن القناعة. Karena Allah memberikan rasa qanaah pada mereka. لا تمد عينها إلى ما عند النساء. Mereka tidak meminta-minta apa yang ada di para wanita yang lain. ولا تتأثر ولا تتضايق إن رأت صديقاتها قد حصلن من أمور الدنيا أكثر منها. Dia tidak terpengaruh dan tidak merasa sempit apabila melihat saudari-saudarinya atau teman-teman wanitanya mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia. تحمد الله دائما على العافية. Dia adalah seorang yang senantiasa memuji Allah atas keselamatan dirinya. تتأمل وتتفكر دائما في النعم التي رزقها الله. Dia senantiasa merenungi dan merenungi dan memikirkan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. فتجد من النعم ما يكفيها. Maka dia mendapati kenikmatan dari sesuatu yang mencukupkan dirinya. والأخرى Namun ada wanita yang lain على العكس من ذلك. berada pada kebalikannya. لا ترى شيئا مع امرأة Tidaklah dia melihat sesuatu yang ada pada orang lain, إلا وأحبت أن يكون معها مثله. melainkan dia ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada orang tadi. عينها متطلعة متشوفة. Pandangannya atau matanya itu senantiasa melihat ke sana kemari. وقد يكون ذلك سببا في نفرتها من زوجها. Dan itu semua mungkin bisa menjadi sebab dia lari dari suaminya. وإيجاد المشاكل بينه وبينها. Dan menimbulkan adanya permasalahan antara dirinya dengan suaminya. وأحيانا يكون شيئا تافها. Dan terkadang sesuatu yang sifatnya kebutuhan tambahan. رأته مع غيرها. Dia melihat bersama orang lain. وتريد أن يكون معها مثله. Maka dia ingin untuk bisa mendapatkan yang sepertinya. ولو علمت بحال تلك المرأة. Andaikan wanita ini mengetahui keadaan wanita yang dia lihat itu, التي عندها بعض الأغراض. yang dia memiliki sebagian dari sesuatu yang diimpikan. وما هي فيه من الشقاء والتعاسة. Dan apa yang dialami dari dia dari rasa letih dan lelah. وما هي فيه من المشاكل والضيق. Dan apa yang dia rasakan dari kesempitan dan permasalahan-permasalahan. لقالت الحمد لله على النعم التي أنا فيها. Sungguh dia akan mengatakan alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. فليس كل من نراه قد حصل شيئا سعيد. Maka tidaklah setiap orang yang kita lihat dia adalah orang yang bahagia, pada hakikatnya dia bahagia. ليس كل من حصل شيئا يكون سعيدا. Tidaklah setiap orang yang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan pasti bahagia. السعادة راحة في القلب. Kebahagiaan itu adalah ketenangan di dalam hati. السعادة انشراح في الصدر. Kebahagiaan itu adalah kelapangan yang ada di dalam dada. السعادة قناعة بما آتانا الله. Kebahagiaan itu adalah rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. السعادة الإعراض عما في أيدي الناس من متاع الدنيا. Kebahagiaan itu adalah seorang bisa berpaling dari apa yang ada di tangan-tangan manusia yang dimiliki oleh manusia dari perkara-perkara dunia. قال الشيخ رحمه الله. Berkata Syekh rahimahullah, كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان. Maka sebagaimana engkau dapati orang ini yang tidak memiliki sesuatu yang merupakan konsekuensi dari keimanan. إذا ابتلي بشيء من الفقر. Apabila dia diuji dengan sedikit dari kefakiran. أو فقد بعض المطالب الدنيوية. Atau hilangnya sebagian dari tujuan duniawi. تجده في غاية التعاسة والشقاء. Maka engkau akan mendapatinya berada di puncak dari kesulitan dan kesengsaraan. فخلاصة هذا الأمر. Ya, ringkasannya dari perkara ini. أن ينظر العبد إلى من هو أسفل منه في أمور الدنيا.
hendaknya seseorang itu melihat keadaan yang orang yang ada di bawahnya dalam perkara dunia. وهذا سيأتي في بعض الوسائل إن شاء الله. Dan ini akan datang pada sebagian wasail insyaallah. قال الشيخ, berkata Syekh, ومثل آخر, dan contoh yang lain, إذا حدثت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات, apabila muncul atau terjadi sebab-sebab ketakutan atau sesuatu yang mencekam pada seorang hamba. هنا يذكر الشيخ أن الناس ينقسمون إلى قسمين. Maka Syekh di sini menyebutkan bahwasanya manusia terbagi menjadi dua. القسم الأول, jenis yang pertama, يقول الشيخ فيه, berkata Syekh tentangnya, تجد صحيح الإيمان ثابت القلب, engkau mendapati seorang yang sahih imannya, kokoh dalam hatinya, متمكنا من تدبيره, dia kokoh di dalam untuk bisa menyelesaikan masalahnya, وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه, dan mencari jalan keluar dari perkara yang menimpanya ini, بما وسعه, dengan sesuatu yang dia mampu untuk mendapatkannya, من فكر, dari pemikiran وعمل, atau amalan. قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم, Terkadang dia memposisikan dirinya menghadapi sesuatu yang menyusahkan ini. وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبت فؤاده. Maka ini adalah keadaan yang menjadikan seorang insan merasa tenang dan mengokohkan hatinya. القسم الثاني, Jenis yang kedua, قال الشيخ, berkata Syekh, كما تجد فاقد الإيمان, sebagaimana engkau mendapati orang yang tidak ada keimanan, بعكس هذه الحال, kebalikan dari keadaan ini. إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره. Apabila menimpa dirinya hal-hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan, maka hatinya itu seakan-akan rusak atau patah. وتوترت أعصابه. Dan tidak terkontrol emosinya. وتشتتت أفكاره. Dan pikirannya tidak fokus atau tidak bisa konsentrasi. وداخله الخوف والرعب. Maka masuk kepadanya rasa takut dan rasa khawatir. واجتمع عليه الخوف الخارجي. Maka terkumpul padanya rasa takut yang berasal dari luar. والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. Dan rasa ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam dirinya yang tidak mungkin untuk diungkapkan bagaimana hakikatnya. وهذا النوع من الناس. Dan jenis ini dari manusia. إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير. Apabila dia tidak mendapatkan sebagian sebab-sebab tabii yang dia butuh untuk banyak berlatih dengannya, انهارت قواهم. maka akan mematahkan kekuatannya. وتوترت أعصابهم. Dan akan menjadikan emosinya tidak terkendali. وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر. Yang demikian itu karena hilangnya keimanan pada dirinya yang akan membawanya kepada kesabaran. خصوصا في المحال الحرجة. Terkhusus apabila keadaannya adalah sempit atau mendesak. والأحوال المحزنة المزعجة. Dan keadaan yang menyedihkan dan menyusahkan. إذن هذه. Maka oleh karena itu حالة. Ini adalah keadaan. إذا طرأت وحصلت لبعض الناس. Apabila muncul dan terjadi pada sebagian manusia. ثابت القلب صاحب الإيمان. Maka seorang yang memiliki keimanan, dia akan kokoh hatinya. يكون مطمئنا. Dia akan tenang. ويحاول أن يرفع هذه المصيبة بالطرق الشرعية بكل عقل وهدوء. Dan dia akan berusaha untuk menghilangkan musibah tersebut dengan thariqah atau jalan-jalan yang syar'i dengan penuh ketenangan. فتهون المصيبة عليه. Maka musibah tersebut menjadi ringan untuknya. وتخف النازلة عليه. Dan akan menjadi ringan permasalahan yang dihadapi. أما فاقد الإيمان. Adapun orang yang hilang keimanan padanya, فإنه يعيش متوترا منزعجا. maka dia hidup dalam keadaan penuh kesusahan. يظهر الخوف على ظاهره. Maka akan tampak rasa ketakutan tersebut dalam zahir dirinya. التغير في وجهه وعينيه. Perubahan pada wajah dan matanya. وقلبه يرتجف من الداخل. Dan hatinya bergejolak di dalamnya. هذه الحال التي انقسم الناس إليها إلى قسمين. Maka keadaan ini yang mana manusia terbagi menjadi dua keadaan. صورها الإمام الشافعي فيما ينسب إليه.
digambarkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang dinisbahkan kepada beliau. وهي أبيات Yaitu beberapa bait syair مفيدة yang berfaedah. يقول فيها الشاعر Berkata penyair, سهرت أعين ونامت عيون. Mata-mata mereka terjaga dan sebagian mata itu terlelap. في أمور تكون أو لا تكون. Mengkhawatirkan dan mencemaskan perkara yang sedang terjadi atau akan terjadi dan sesuatu yang tidak terjadi. فادرأ الهم ما استطعت عن النفس. Maka palingkan hatimu sekuat tenaga dari apa yang menyelimuti dirimu. فحملانك الهموم جنون. Maka kecemasan, bawalah kesedihan tersebut kepada sesuatu yang akan melindungimu. Inna rabban kafaka bil amsi ma kana. Ingatlah Rabbmu tatkala memberikan kecukupan kepadamu kemarin, sayakfika fi ghadin ma yakunu, yang akan mencukupkanmu pada hari esok apa yang menjadi kebutuhanmu. Makna hadhihi al-abyat, makna dari bait-bait ini, anna an-nasa tadhallu tashar, bahwasanya manusia ada mereka yang bergadang, wa unasan yadhalluna naimin, dan sebagian manusia mereka bermalam dalam keadaan tidur. Fa fi hadhihi al-lailah, maka pada malam tersebut unasun yasharun, pada malam ini sebagian manusia bergadang, wa hum fi hammin shadid, dalam keadaan mereka sangat sedih, wa fi tawatturin 'azim, dalam keadaan mereka penuh kegelisahan. Wa unasun fi hadhihi al-lailati naimun, dan manusia di malam ini mereka bisa tidur. Limadha sahira ulaik? Mengapa yang ini bisa bergadang? Fi umurin qad takunu wa qad la takunu, dalam perkara yang mungkin bisa terjadi dan mungkin pula tidak terjadi. Fajalabu li anfusihim al-humum, maka mereka menjatuhkan diri mereka pada kesedihan. Wa hadhihi al-humum junun, dan kesedihan ini adalah sesuatu yang gila. Indama yahmilu al-insana al-humuma allati qad takunu wa qad la takun, qad yusabu bil junun. Apabila seseorang dia membawa kesedihan itu pada perkara yang mungkin dia dapatkan atau mungkin tidak dia dapatkan, terkadang menjadikan dia gila. Famal hallu wa mal ilaj? Maka apa solusinya? Idra wa ab'id an nafsika al-humum. Maka hilangkan kesedihan yang ada dalam dirimu ini. Wa'lam anna tahmila nafsaka wa'lam anna hamlaka lil humum yuaddi ila al-junun. Dan ketahuilah bahwasanya ketika engkau membiarkan kesedihan ada pada dirimu, itu bisa membawamu kepada kegilaan. Khususan at-tawaqqu'at wa kathrat at-tahlilat lil masa'ib wan nawazil wa at-tasha'um. Terlebih rasa kekhawatiran, kecemasan terhadap sesuatu yang dia bayangkan akan terjadi. Wal ilaju fil aqidati as-sahihah. Dan obatnya adalah dengan akidah yang sahih. An ta'lam, engkau belajar, anna rabban kafaka bil amsi ma kana sayakfika fi ghadin ma yakunu. Engkau mengetahui bahwasanya Rabbmu telah mencukupimu pada hari yang telah berlalu dan akan memberikan kepadamu kecukupan pula pada hari esok. Al-mas'alatu al-khamisatu al-muta'alliqatu bil wasilati al-ula. Permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan wasilah yang pertama ini, ma wujuhul ittifaq, apa sisi kesesuaian, wa ma wujuhul iftiraq, dan apa sisi perbedaan bain al-barri wal fajir, antara orang baik dan orang fajir, wal mu'min wal kafir, antara seorang mukmin dan orang kafir, fi syaja'ati wat tahammul, dalam keberanian dan memikul beban tanggung jawab. Al-jawab, maka jawabannya, awalan, yang pertama, wujuhul ittifaq bainahuma, sisi persamaan antara keduanya. Qala Syekh As-Sa'di, berkata Syekh Sa'di, fal barru wal fajir, adapun orang baik dan orang fajir, wal mu'min wal kafir, orang mukmin dan orang kafir, yashtarikani fi jalbi syaja'ati al-iktisabiyyah, mereka sama dalam mengusahakan bisa mendapatkan rasa keberanian yang diusahakan. Wa fil gharizah, dan naluri allati tulattifu al-makhawifa wa tuhawwinuha, yang bisa mengurangi rasa kekhawatiran dan meringankannya. Idzan, oleh karena itu, al-kafiru wal muslimu wal barru wal fajir yashtarikuna fi hadhihi al-qadhiyyah. Orang baik, orang fajir, orang mukmin dan orang kafir, mereka sama dalam permasalahan ini. Qad yuhawil ahaduhum an yujid asy-syaja'ata wa an yaktasib asy-syaja'ah.
Terkadang salah seorang dari mereka berusaha untuk mendapatkan keberanian dalam dirinya. وقد يكون المسلم أو الكافر فيه غريزة وطبيعة. Dan terkadang ada pada seorang mukmin atau seorang kafir tersebut ada naluri dan tabiat. لا يبالي معها لا يبالي معها من كثرة المخاوف والمصائب. Dia tidak peduli dengan banyaknya hal-hal yang menakutkan. لكن ثانيا Akan tapi yang kedua, ما وجوه الافتراق بينهما؟ apa sisi perbedaan antara keduanya? قال الشيخ Berkata Syekh, ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه. akan tetapi terbedakan seorang mukmin dengan kekuatan keimanannya, kesabarannya dan tawakalnya kepada Allah dan bersandarnya dia kepada Allah. واحتسابه لثوابه. Dan mengharapkan pahala di sisinya. أمورا تزداد بها شجاعته. Perkara-perkara yang bisa menambahkan keberanian pada dirinya. وتخفف عنه وطأة الخوف. Dan akan meringankan dirinya ketegangan atau beban ketegangan dari rasa takut. وتهون عليه المصاعب. Dan akan meringankan dari dirinya hal-hal yang mengkhawatirkan tadi. كما قال تعالى Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, إن تكونوا تألمون apabila kalian merasakan sakit, فإنهم يألمون كما تألمون. maka sesungguhnya mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. ما الفرق بينهم؟ Apa perbedaan antara keduanya? بين المسلم والكافر؟ Antara seorang muslim dan kafir. قال الله Allah mengatakan, وترجون من الله ما لا يرجون. namun kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya. قال ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف. Dan mereka akan memperoleh pertolongan dari Allah dan pertolongannya secara khusus serta solusi jalan keluar dari Allah yang menghilangkan hal yang menakutkan tadi. عندي هنا ومعينه الخاص ومعينه. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. Dan mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah adalah penolong yang khusus yang memberikan jalan keluar dari mereka untuk menghilangkan rasa ketakutan tersebut. وقال تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. خلاصة هذا Ringkasnya dari hal ini, أن المؤمن قد يكون شجاعا terkadang seorang mukmin dia memiliki keberanian بطبيعته dengan tabiatnya, وقد يكون شجاعا باكتساب الشجاعة. dan terkadang dia memiliki keberanian karena dia berusaha untuk berani. ولكن تزداد شجاعته Akan tetapi semakin bertambah keberanian itu بسبب الإيمان المثمر للصبر والتوكل. dikarenakan keimanan yang membuahkan kesabaran dan tawakal. وقد يخاف المؤمن Dan terkadang seorang mukmin dia memiliki rasa takut. ويلحقه بعض الخوف والضعف. Dan terkadang menimpa dirinya sebagian rasa lemah dan rasa takut itu. لكن إيمانه يدفعه إلى الشجاعة الحقيقية الموفقة. Akan tetapi keimanannya tersebut akan mendorong dia untuk memiliki rasa keberanian yang kokoh dan terbimbing. وللفائدة Dan sebagai faedah, الشجاعة ليست مخصوصة في القتال والحرب. bahwasanya keberanian itu tidak terbatas dalam peperangan dan dalam hal peperangan. الشجاعة Bahwasanya keberanian تكون في حرب الكفار. ada pada ketika memerangi orang-orang kafir. الشجاعة Keberanian itu تكون في قول الحق بأدب ولطف. ada pada mengatakan, menyuarakan kebenaran dengan penuh adab dan kelemah lembutan. الشجاعة Keberanian تكون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. hendaknya ada pada amar ma'ruf nahi mungkar. الشجاعة Sifat keberanian تكون في نصح المخطئ في وجهه. yaitu memberikan nasihat pada seorang yang salah sesuai dengan keadaannya, بالأسلوب الحسن. dengan cara-cara yang baik. إن كان الأمر يستدعي ذلك. Apabila perkaranya meminta untuk tersebut. وهو الأصل اللطف والرفق. Dan asalnya adalah seorang berlemah lembut dan berkasih sayang padanya. فإن اقتضت المصلحة أسلوبا آخر سلك معه. Dan apabila keadaannya mendorong untuk menempuh metode yang lain, maka itu yang akan ditempuh. وهذه الشجاعة تسمى الشجاعة الأدبية. Dan keberanian ini dinamakan dengan keberanian adabiyah. عندما يكتب إنسان باطلا Ketika seseorang menulis sebuah kebatilan وعندك علم dan
engkau memiliki ilmu. من الشجاعة أن تبين الحق. Maka termasuk dari keberanian engkau menjelaskan apa itu yang hak. عندما يتكلم أحد من المسلمين في عرض أحد من إخوانك. Dan tatkala ada seseorang membicarakan kehormatan salah seorang dari saudaramu. الشجاعة أن تتكلم وأن تدافع وأن تذب عن عرض أخيك المسلم. Maka keberanian itu adalah engkau membela kehormatan dari saudaramu muslim. عندما تسيء امرأة الظن في أخواتها. Tatkala seorang wanita dia bersuudzon kepada wanita yang lain. في أمر هي بريئة منه. Pada perkara yang sesungguhnya dia berlepas diri darinya. الشجاعة أن تدفع الأخت عن أختها بالحق دون تعصب. Maka keberanian itu tatkala seorang wanita itu membela saudaranya tersebut tanpa ada rasa ta'assub. الشجاعة لها مجالات كثيرة. Maka keberanian itu memiliki tempat-tempatnya yang banyak. وليست محصورة في باب معين. Dan tidak terbatas pada tempat tertentu. ومن قرأ في حال الصحابة والسلف. Dan barang siapa membaca keadaan para sahabat dan para salaf, وجد أمثلة كثيرة. Dia akan mendapati banyak contoh. فيها المنفعة والتأثير والثمرة. Padanya ada manfaat, pengaruh, dan hasil yang didapatkan. الوسيلة الثانية. Wasilah yang kedua. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق. Dan termasuk sebab-sebab yang bisa menghilangkan kegundahan, kegelisahan, dan keresahan dalam hati. الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف. Berbuat baik kepada manusia dengan ucapan, perbuatan, dan berbagai macam perbuatan kebaikan. وكلها خير وإحسان. Dan semuanya ini adalah perbuatan baik dan merupakan kebaikan. هذه فائدة مهمة. Ini adalah faedah yang penting. وكلها خير وإحسان. Dan semuanya adalah kebaikan dan perbuatan baik. بعض الناس Sebagian manusia يستطيع أن يحسن بالفعل. Dia mampu untuk berbuat kebaikan dengan perbuatan. يستطيع أن ينفع إخوانه بأفعاله وأعماله. Dia mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya dengan perbuatannya dan amalannya. يقدم لهم خدمة. Dia membantu dengan sebuah bantuan. بعض الناس لا يستطيع أن يقوم بعمله. Sebagian manusia mereka tidak mampu untuk melakukan amalan itu. يستطيع الإحسان بالقول. Namun dia memiliki kemampuan untuk berbuat ihsan dengan ucapan. بالنصيحة النافعة. Dengan nasihat yang bermanfaat. بتعليم أولاد المسلمين. Dengan mengajari anak-anak kaum muslimin. قال وأنواع المعروف. Beliau mengatakan dan banyak dari dan berbagai jenis kebaikan. عندما ترى. Ketika engkau melihat. عندما تري. Ketika engkau wahai wanita melihat. شخصا أو امرأة. Engkau melihat seseorang laki-laki atau seorang wanita. يتصدقون. Dia bersedekah. يحسنون. Dia berbuat baik. يهدون إلى من يحبون. Dia memberikan hadiah kepada orang yang dia cintai. يقدمون النفع المالي للمسلمين. Dia memberikan harta yang bermanfaat bagi kaum muslimin. لا تحزن. Jangan engkau bersedih. إن كنت لا تستطيع. Apabila engkau tidak mampu. نيتك الصادقة. Niatmu yang lurus. لا تحرم الأجر معها. Tidak menghalangimu untuk mendapatkan pahala bersamanya. التفت إلى نفسك. Lihatlah kepada dirimu. ستجد أنك تستطيع أن تفعل أمورا وأعمالا عديدة. Engkau akan mendapati dirimu itu mampu untuk melakukan perkara yang banyak. وأن تقدم معروفا متعددا. Dan engkau bisa mempersembahkan berbagai bentuk kebaikan yang bermacam-macam. ليس الإحسان مخصوصا بالمال. Tidaklah kebaikan itu terbatas pada harta. الدعاء إحسان. Berdoa itu adalah kebaikan. التفقد لإخوانك أو التفقد من المرأة لأخواتها إحسان. Seorang mencari kabar tentang saudaranya atau seorang wanita mencari kabar tentang saudarinya, ini juga perbuatan baik. الإعانة بأي نوع من أنواع الإعانة إحسان. Membantu seseorang dengan berbagai bentuk bantuan itu adalah perbuatan baik. فالإحسان سبب للسعادة. Maka ihsan atau perbuatan baik merupakan sebab kebahagiaan. قال وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. Beliau mengatakan dan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan dari seorang yang baik, seorang yang fajir segala bentuk kesedihan dan kegundahan sesuai dengan keadaannya. العاصي. Seorang yang bermaksiat. الفاجر. Orang yang fajir. الذي يعمل المعاصي. Yang melakukan perbuatan kemaksiatan. تلك المرأة التي ترينها في الشارع عاصية.
wanita itu yang engkau lihat dia berbuat kemaksiatan di jalan, ذلك الرجل السيء في مظهره, laki-laki itu yang kau melihat dia adalah seorang yang buruk secara zahirnya, قد يكون محسنا وقد تكون محسنة إلى أرامل إلى أيتام إلى مساكين. Mungkin terkadang dia adalah orang yang berbuat kebaikan kepada mereka para janda dan orang-orang yatim dan orang-orang miskin. فتجد سعادة في قلبها, maka dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hatinya بسبب إحسانها. karena dia berbuat baik. فإن قلت لي كيف ذلك, Apabila engkau mengatakan bagaimana bisa, أقول لك maka aku mengatakan, ألم تعلم بخبر bukankah engkau mengetahui khabar وقصة تلك المرأة الزانية dan kisah wanita pezina itu التي سقت كلبا yang mana dia memberikan minum seekor anjing, فغفر الله لها وأدخلها الجنة. maka Allah memberikan ampunan kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. السبب Apa sebabnya? الإحسان, Perbuatan baik, إضافة إلى عمل قلبي ورحمة وشفقة كانت في قلبها. ditambah lagi dengan amalan hati yang ada pada dirinya, yaitu rasa kasih sayang dan rasa tenggang rasa terhadap yang lainnya. فعلينا أن نكره المعاصي بأنواعها. Maka hendaknya kita membenci kemaksiatan dengan berbagai jenisnya. لكن لا نظن بالناس شقاء وبأنفسنا سعادة. Namun jangan kita mengira mereka adalah orang-orang yang sengsara, kemudian kita mengira diri kita adalah orang yang bahagia. فبعض من نراهم عصاة, Maka sebagian orang yang kita lihat adalah ahli maksiat, يسعدون ويستمتعون متعة عظيمة بالإحسان إلى الأيتام والأرامل والمساكين. mereka mendapatkan kebahagiaan dengan penuh, benar-benar bahagia tatkala mereka memberikan bantuan kebaikan kepada orang-orang anak-anak yatim. وبعض الرجال والنساء الذين عندهم تقصير, Dan sebagian laki-laki dan wanita yang mereka memiliki berbagai kekurangan, قد قدموا أعمالا terkadang mereka melakukan amalan, سعدت بها نفوسهم إلى حد ما, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan pada batasan tertentu, ووجدوا ثمرة ذلك الإحسان في أنفسهم. dan mereka mendapatkan buah dari perbuatan baik itu pada diri-diri mereka. يقول الشيخ, Berkata Syekh, ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب. akan tetapi bagi seorang mukmin dari hal itu bagiannya itu lebih sempurna. المؤمن والفاجر يفعلون المعروف والإحسان. Orang mukmin dan orang fajir mereka melakukan perbuatan ma'ruf dan perbuatan baik. وكلاهما يجد نوعا من السعادة. Dan masing-masingnya mendapatkan jenis dari kebahagiaan. لكن المؤمن له ميزة خاصة. Akan tapi seorang mukmin mereka memiliki keistimewaan khusus. أن سعادته أعظم وأكمل. Mereka mendapatkan bahwasanya kebahagiaan yang dia dapatkan itu lebih sempurna. لماذا؟ Mengapa? قال الشيخ, Berkata Syekh, ويتميز يعني المؤمن. dan mendapatkan keistimewaan yaitu seorang mukmin. ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه. Bahwasanya perbuatan kebaikan yang dilakukan itu bersumber dari keikhlasan dan dia mengharapkan pahala darinya. فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير. Maka Allah memudahkan baginya untuk melakukan amalan kebaikan yang dia mengharapkan kebaikan darinya. ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه. Dan Allah menghilangkan dari dia hal-hal yang dibenci karena keikhlasan dan karena dia mengharapkan pahala di sisinya. قال تعالى, Allah Ta'ala berfirman, لا خير في كثير من نجواهم. tidak ada kebaikan dari kebanyakan bisik-bisik di antara kalian, إلا من أمر بصدقة kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah أو معروف atau berbuat kebaikan أو إصلاح بين الناس. atau berbuat islah perbaikan di antara manusia. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله Dan barang siapa yang melakukan hal itu dalam rangka dengan niatan mengharapkan ridha Allah, فسوف نؤتيه أجرا عظيما. maka kami akan memberikan untuknya pahala yang besar. فأخبر تعالى Maka Allah Ta'ala memberitakan أن هذه الأمور bahwasanya perkara-perkara ini كلها semuanya خير ممن صدرت منه. merupakan kebaikan dari orang yang melakukannya. والخير يجلب الخير Dan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. ويدفع الشر.
dan menghilangkan keburukan. وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما. Dan bahwasanya seorang mukmin yang dia mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah akan memberikan untuknya pahala yang besar. ومن جملة الأجر العظيم Dan termasuk dari pahala yang besar tersebut, زوال الهم والغم والأكدار ونحوها. yaitu hilangnya kegelisahan, kegundahan, kesedihan dan yang semisalnya. مقصود الشيخ Yang diinginkan oleh Syekh di sini أن bahwasanya الصدقة sedekah, المعروف kebaikan, الإصلاح بين الناس berbuat islah di antara manusia أعمال خير, adalah perbuatan kebaikan. والخير Dan kebaikan itu يكون سببا لحصول الخير لمن فعلها. menjadi sebab untuk datangnya kebaikan dan manfaat yang akan dia peroleh. لكن المؤمن المخلص الذي يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله Akan tapi seorang mukmin yang ikhlas yang melakukan itu karena mencari keridhaan Allah, يكون عمله أكثر نفعا maka amalannya akan lebih banyak manfaatnya وأعظم أثرا dan akan lebih besar pengaruhnya ومنفعته أتم وأكمل. dan manfaatnya lebih sempurna dan lebih lengkap. يجد لذة المعروف في قلبه Dia akan merasakan kenikmatan berbuat kebaikan di dalam ويجد hatinya. ثمرتها في حياته Dan dia akan mendapatkan hasilnya di dalam kehidupannya. ويجد أجورها في قبره وبعد مماته. Dan dia akan mendapatkan balasan atau ganjarannya di dalam kuburnya dan setelahnya. وعند لقاء الله. Dan ketika berjumpa dengan Allah. الوسيلة الثالثة Wasilah yang ketiga. قال ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب. Dan termasuk sebab-sebab yang menghilangkan kesedihan yang muncul dari kesulitan. واشتغال القلب ببعض المكدرات. Dan kesibukan hati dari sebagian hal-hal yang menyedihkan. الاشتغال بعمل من الأعمال. Yaitu seorang menyibukkan diri dengan sebuah amalan. أو علم من العلوم النافعة. Atau ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. الخلاصة Ringkasnya, الوسيلة الثالثة wasilah yang ketiga لتحصيل السعادة untuk mendapatkan kebahagiaan, ودفع القلق untuk menghilangkan kegelisahan, إشغال القلب بعلم أو عمل نافع. menyibukkan hati dengan ilmu atau amalan yang bermanfaat. والخلاصة Dan ringkasnya, العلم النافع ilmu yang bermanfaat والعمل الصالح. dan amalan saleh. من اشتغل بهما Barang siapa yang menyibukkan diri dengan keduanya, دفع عن نفسه الهموم والقلق. maka akan menghilangkan dari dirinya kegelisahan dan kegundahan. لماذا؟ Mengapa? قال الشيخ Berkata Syekh, فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan hal yang membuatnya gelisah. وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم. Dan mungkin dengan itu akan menjadikan dia hilang sebab-sebab yang menjadikan dia sedih dan gundah. ففرحت نفسه. Maka dia akan bergembira dengannya. وازداد نشاطه. Dan akan bertambah semangatnya. وهذا السبب أيضا مشترك بين المؤمن وغيره. Dan sebab yang ini pula berserikat padanya antara seorang mukmin dan selainnya. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه أو يعلمه. Akan tapi seorang mukmin dia memiliki keistimewaan dengan keimanannya, keikhlasannya, dan dia mengharapkan pahalanya dari kesibukan dia dengan ilmu tersebut dan mengajarkannya. ويعمل الخير الذي يعلمه. Dan dia melakukan kebaikan yang dia mengilmuinya. إن كان عبادة فهو عبادة. Apabila itu adalah ibadah, maka menjadi ibadah. وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة. Dan apabila kesibukan itu berkaitan dengan perkara duniawi atau kebiasaan dari duniawi, dan dia menggandengkannya dengan niat yang saleh, وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله. Dan dia meniatkan hal itu untuk membantu dalam perkara ketaatan kepada Allah. فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان. Maka hal itu semua memberikan pengaruh kepadanya untuk menghilangkan kegundahan, kegelisahan, dan kesedihan. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار. Betapa banyak manusia yang mereka diuji dengan kesedihan dan terus mendapatkan kesulitan. فحلت به الأمراض المتنوعة. Yang dia misalnya mendapatkan berbagai dia
menimpa dirinya berbagai penyakit. فصار دواؤه الناجع. Dan obat yang bisa menyelamatkannya نسيانه السبب الذي كدره وأغلقه. yaitu dengan melupakan sebab yang menjadikan dia sedih atau gundah. واشتغاله بعمل من مهماته. Dan menyibukkan dia dengan amalan yang menjadi perkara yang merupakan kesibukannya. وينبغي أن يكون الشغل Dan hendaknya kesibukan tersebut الذي يشتغل فيه yang dia menyibukkan dirinya dengannya مما تأنس به النفس وتشتاقه. yaitu sesuatu yang biasa dilakukan oleh seorang dan dia senang melakukannya. فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع والله أعلم. Maka hal ini akan lebih untuk mendorong mendapatkan tujuan yang bermanfaat ini, wallahu a'lam. شرح هذه الوسيلة Penjelasan dari wasilah ini يطول sangat panjang, لكن نختصر جدا. namun kita akan sangat meringkas. أولا Yang pertama, من أسباب السعادة dari sebab kebahagiaan ودفع القلق والهم عن الإنسان عند حصوله. dan menghilangkan kesedihan dan kegundahan dari seorang insan tatkala menimpanya, الخروج والابتعاد عن أسباب القلق وما يذكر بها. yaitu menjauhi dan meninggalkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan kesedihan itu. إذا كان مكانا ابتعد واخرج منه. Apabila yang menyebabkan kesedihan itu berupa tempat, dia menjauhi tempat itu. ثم الانشغال بما ينفع من علم أو عمل. Kemudian dia menyibukkan dirinya dengan ilmu atau beramal. هذا الأمر Perkara ini يحصل للمسلم وللكافر. dihadapi oleh seorang muslim atau seorang kafir. إذا نزلت المصيبة على كافر Apabila turun sebuah musibah atas seorang kafir وحصل له قلق شديد جدا dan dia mendapatkan rasa sedih yang sangat, فذهب إلى جهاز الكمبيوتر ليعمل بعض أعماله التي في عمله وشغله. maka dia pergi untuk menyibukkan dirinya dengan komputer misalnya yang dia biasa menyibukkan diri dengannya. سينسى بعضا من الهم أو أكثر الهم. Mungkin akan terlupakan darinya sebagian dari rasa kesedihan tersebut atau bahkan lupa semuanya. أما إذا جلس هكذا يفكر Namun apabila dia hanya duduk termenung, سيزداد قلقه وهمه akan bertambah kesedihan dan kegundahannya. وقد يمرضه ويقتله. Dan terkadang akan menyebabkan dia sakit, bahkan akan membunuhnya. وكذلك المسلم لكنه أعلى. Demikian pula seorang mukmin namun keadaannya lebih tinggi. لأنه يخرج من القلق والهم إلى أسباب مشروعة. Karena dia keluar meninggalkan sebab kegundahan dan kegelisahan tersebut dengan sebab-sebab yang sesuai dengan syariat. جاءه خبر أزعجه وأقلقه. Mungkin datang kepadanya sebuah berita yang mengagetkan dirinya dan mencengangkan dia. نزلت به مصيبة. Turun sebuah musibah. يلجأ إلى العمل الصالح. Maka dia kembali kepada amalan saleh. يتوضأ فيركع ركعتين. Kemudian dia berwudu dan sholat 2 rakaat. يمسك المصحف فيقرأ ما يسر الله. Dia mengambil mushaf dan dia membaca apa yang Allah mudahkan baginya. يفتح الهاتف فيسمع له سورة من القرآن. Dia membuka HP-nya dan mendengarkan sebagian surat di dalam Al-Quran. يذكر الله. Dia berzikir kepada Allah. كل هذه أسباب معينة على دفع القلق. Maka semua ini adalah sebab yang bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahannya. وهي عبادة له أجرها. Dan itu juga merupakan ibadah yang dia akan mendapatkan إذن pahalanya. تنفعه في الدنيا بإذهاب قلقه. Maka dia mendapatkan manfaat dengan di dunia dengan hilangnya kegundahan dan kegelisahan itu. وفي الآخرة بوجود الأجور. Dan di akhirat dia akan mendapatkan pahala. إذا انشغل المؤمن بالعبادة. Apabila seorang mukmin menyibukkan dirinya dengan ibadah. أما إذا شغل المؤمن نفسه بعادة أو بعمل دنيوي. Namun apabila seorang mukmin dia menyibukkan dirinya dengan kebiasaan dari amalan duniawi, فليس له أجر عليها في ذاتها. maka dia tidak mendapatkan pahala secara zat amalan itu. لكنه يكون له الأجر على قصده. Namun dia mungkin bisa mendapatkan pahala karena niatnya ونيته. dan maksud atau niatnya. لأنه ينوي بذلك الاستعانة على طاعة الله. Karena dia meniatkan hal itu agar bisa menolongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. رجل عنده درس. Seorang memiliki pelajaran بعد المغرب. setelah maghrib. وعنده خبر مزعج بعد العصر. Dan dia mendapati khabar yang menyedihkan di asar. فخرج من همه وقلقه إلى أولاده يلاعبهم.
maka dia keluar dari kegelisahannya tersebut dengan mendatangi anak-anaknya dan bermain-main dengan mereka, ويمازحهم, bercanda dengan mereka. قد يطرد القلق عن نفسه, terkadang kesedihan itu hilang dari dirinya, ويحصل أجرا, dan dia mendapatkan pahala على إسعاده لأولاده, karena dia membahagiakan anak-anaknya, وعلى استعانته بهذه المزاح واللعب مع أولاده للدرس بعد المغرب. dan karena dia menyibukkan dirinya dengan bercanda bermain dengan anaknya tersebut agar bisa membantunya untuk mengikuti pelajaran ba'da maghrib. ينصح الشيخ السعدي نصيحة الطبيب. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah memberikan nasihat seperti nasihatnya seorang dokter, الذكي الحاذق. seorang dokter yang cerdas dan berpengalaman. فيقول Maka beliau mengatakan, ينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه hendaknya kesibukan yang dia menyibukkan dirinya dengannya, أي عن القلق والهم, yaitu kesibukan yang menghilangkan kesedihan dan kegundahan itu, شغل تأنس وتحبه النفس. yaitu kesibukan yang jiwa ini merasa senang untuk melakukannya. فإن ذلك Karena hal itu أدعى وأفضل لحصول المقصود. akan mendorong dan lebih afdal untuk mendapatkan tujuan. ممكن أنا الآن لا أريد أن أصلي. Mungkin sekarang ini saya tidak ingin untuk sholat. لكن ممكن أنا أذهب أرتب تصميم لمحاضرة تصميم. Mungkin namun saya إعلان. ingin untuk menyusun iklan dari muhadharah. أقطع من المحاضرات مقاطع قصيرة فأنشرها. Aku memotong dari sebagian kajian atau muhadharah, kemudian aku menyebarkannya. أصنع شيئا من الأعمال التي أحبها في البيت. Aku melakukan sesuatu yang aku cintai, aku lakukan di rumah. فأشغل نفسي عن الهم. Maka aku menyibukkan diriku dari kesedihan بعمل نافع dengan amalan yang bermanfaat أو علم نافع atau ilmu yang bermanfaat, ديني أو دنيوي. baik dalam urusan agama atau dunia. ولك الأجر على كلا الحالين. Dan engkau mendapatkan pahala atas dua keadaan ini بالتفصيل السابق. dengan rincian yang telah lalu. ونقف هنا وإن شاء الله نواصل في الوسيلة الرابعة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. Dan kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya biidznillah taala. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.